Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa di mana berada. Dan pada saat ini saya berada di kota Choshi, Chibaken, Jepang. Dan di hadapan saya ini adalah Mas Penggi. Ia adalah salah satu taruna Indonesia yang magang di negara Jepang ini. Dan saya akan menanyakan dari Mas Penggi ini kegiatan dia di Jepang ini ngapain dan untuk apa dia datang kemari. Oke, langsung saja Mas Penggi. Iya, Mas Penggi ini datang ke Indonesia ini udah berapa lama nih Mas Penggi? saya datang ke Jepang dari bulan 6 tahun ini. Bulan 6 tahun ini. Iya, tanggal 1 tepatnya. Ah, dan sementara ini udah bulan Desember ini, jadi udah beberapa bulan ya Mas Penggi di negara Jepang ini Mas Iya, Penggi ya. alhamdulillah. Oke, Mas Penggi sendiri nih datang ke negara Jepang ini, tepatnya di kota Choshi, Jepang ini buat apa tuh Mas Penggi? Ya, saya datang ke Jepang tepatnya untuk bekerja praktek untuk mencari pengalaman juga Ya, jadi seperti apa? semua cari uang tepatnya Dari uang ya. untuk masa depan. Seperti itu Mas Iya. Penggi. Iya. Jadi Mas Penggi ini statusnya di Jepang ini resmi atau ilegal atau seperti apa Mas Penggi? Alhamdulillah saya resmi dari Indonesia datang ke Jepang dari salah satu perusahaan Indonesia yang bekerja sama dengan perusahaan Jepang. Iya. Ya sampai saya berangkat sampai sini. Oh, Itu, seperti itu. alhamdulillah saya resmi datang sini. Resmi ya. Alhamdulillah. Terus dari Indonesia untuk ke Jepang ini kan nggak begitu gampang ya, karena Jepang ini salah satu negara maju di dunia ini gitu Iya, kan. iya. Terus mungkin melalui tahap penyeleksian seperti apa Mas Penggi dari salah satu perusahaan di Indonesia yang bekerjasama dengan Jepang ini untuk datang memberangkatkan WNI ke Jepang ini Mas Penggi? Ya, di Indonesia ada salah satu perusahaan yang membawa saya ke sini menyeleksi saya dari mulai sekolah. Dari sekolah? Iya. Oh, dari Mas Penggi dari sekolah apa itu? Dari sekolah SMK Negeri 1 Puring, Kebumen. Kebumen Iya, ya, iya. Sangga Puring. Ya. Terus itu salah satu SMK bergerak dalam bidang ketarunaan atau seperti apa itu Mas Penggi? Ketarunaan, ya tepatnya bagian perikanan. Perikanan ya. Perikanan. Ketarunaan. Oke. Seperti itu. Ya. Dari penyeleksian itu bukan hanya dari sekolah Puring Kebumen saja ya. Dari provinsi lain apakah ada Mas Penggi? Ya, dari semua sekolah perikanan Di Indonesia ini, di Indonesia di sana ya. Iya, di Indonesia. Sementara kita ini udah di Jepang ya, bukan ini berarti ya. Iya. Pada saat di Indonesia gitu ya. Seperti itu. Jadi dari semua SMK di Indonesia gitu yang ada jurusan perikanan atau pelayaran gitu ya. Iya. Yang diseleksi yang mengikuti penyeleksian di salah satu perusahaan di Indonesia untuk ke Jepang ini. Salah satunya bisa disebutkan Mas Penggi mungkin dari provinsi apa aja tuh atau sekolah yang Mas Penggi untuk memberangkatkan ke Jepang khususnya di kota Choshi ini Mas Penggi. Ya, Chibaken. ada dari kota Jember. Ada Sulawesi. Jember Jawa Timur ya. Sulawesi Jember. ada. Ya, Sibolga. Dari Sumatera Utara ya. Terus Dari apa ya? dengar dari Jambi. Sumatera Jambi ada ya? Jambi. Jambi ya. itu ada dua sekolah kayaknya, SMK Negeri 1 Tanjung Jabung Timur sama SMK 1 Kolo Tungkal ya. Iya, dua Mas, provinsi. tempatnya itu. Oh, di Sumatera itu berarti ada dua sekolah yang ditempatkan di ini ya. Berarti 3 sekolah. Dari Jambi itu ada 2 sekolah sama dari Sibolga ya, Sumatera Utara ya. Iya, dari Banyuwangi juga itu. Dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur ya. Tegal, Jawa Tengah. Bermacam-macam, Sukabumi, Jawa Barat ya. Iya, Dan Mas Penggi sendiri dari Kebumen. ya, SMK 1 Puring. Iya. Oke Mas Penggi. Dari mungkin ribuan dari taruna Indonesia yang mengikuti penyeleksian, akhirnya Mas Penggi lulus gitu Iya, kan sini ya. alhamdulillah ya. Dari lulus ke- banyak banget Banyak bersaing. banget. Alhamdulillah sampai sini. Alhamdulillah bisa sampai di sini Mas Penggi. Iya. Mungkin pemirsa juga di rumah mungkin bingung nih sebenarnya Mas Penggi ini udah berkeluarga apa enggak sih? Apa masih single atau gimana? Mungkin ada yang berminat dari Indonesia nih. Saya masih single. Masih single ya? Nah, umur mungkin
Usia Mas Pengki sekarang berapa? Usia 20 tahun. 20 tahun ya, udah jadi pekerja gitu sampai ke Jepang ya. Iya, Pekerjaan maksudnya training gitu ya. Kita mungkin belajar sambil bekerja gitu ya. Ya, jadi yang lulus gitu kan dari Taruna Indonesia itu bisa dijelaskan mungkin tempatkan di kota Choshi Jepang ini beberapa orang gitu Taruna Indonesia yang di teman-teman Mas Pengki atau gimana? Atau seperti sekolah atau gimana gitu? Bisa dijelaskan? Ya itu seleksi ya. Setelah dari sekolahan itu berangkat ke Jakarta, tepatnya kota Tangerang. Di situ kami diseleksi dari berbagai macam-macam daerah, banyak orang juga, macam-macam orang. Ya sampai banyaknya sampai berkurang. Alhamdulillah saya terus maju, ikut tersaring dalam yang lulus Mas Pengki ya. Seperti itu. Jadi pas di asrama ini ada terdiri dari mungkin seperti sekolah atau gimana? Saya dengar ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu seperti apa, bisa dijelaskan Mas Pengki? Kelas 1 apa ya? Ichinense ya, kelas 1. Inense, Sanense itu maksudnya gimana Mas Pengki? Tingkatan jadi seperti itu ya. Tingkatan. Ada senioritas ya, senior jadi junior. Apa ya? Di situ kami jadi adanya saling menghormati. Iya. Mana yang lebih datang duluan atau tepatnya lebih tua, maksudnya lebih tinggi dari saya. Saya kebetulan Ichinense. Itu Ichinense kelas 1 berarti ya. Contohnya saya menghormati kakak saya Ninense dan Sang Nense. Yang Ninense menghormati Sang Nense. Saling menghargai. Saling menghargai gitu ya. Terus senior junior gitu ya. Berarti mungkin sebagai kohei atau sebagai adik kelas gitu ya, gitu ya. Berarti ada senior lagi. Mungkin senior itu bertanggung jawab sepenuhnya juga ya kepada adiknya untuk mengajarin gitu kan. Iya kan? Jadi itu seperti itu ya. Seperti itu. Tapi Mas Pengki juga bisa berangkat ke Jepang ini mungkin melalui sudah lulus seleksi gitu. Terus apakah ada pendidikannya atau seperti apa sebelum berangkat ke Jepang Mas Pengki? Seleksi. Setelah seleksi itu ada pendidikannya, mungkin ada kursus terlebih dahulu atau belajar selama beberapa bulan atau tahun mungkin? Ya. Di Tangerang belajar sekitar 5 bulanan. 5 bulan? Iya. Setelah itu sampai Jepang bulan 6. Sampai bulan 8 belajar lagi. Setelah itu baru naik kapal. Iya. Naik kapal sudah sampai Jepang gitu ya? Iya. Terbang atau naik pesawat terbang? Naik pesawat terbang ya. Kalau Mas Pengki yang terbang. Hebat itu. Ya, selintingan ya. Iya. Terus Mas Pengki sekarang udah berjalan udah setengah tahun ya di Jepang ini, berarti udah naik kapal ya. Naik kapal mungkin di asrama Mas Pengki sendiri itu kapalnya berbeda atau sama semua atau seperti apa Mas Pengki, bisa dijelaskan? Alhamdulillah saya bersyukur. Saya ditempatkan di kapal Manguro. Alhamdulillah paling beda dari teman-teman. Iya. Bisa dijelaskan seperti apa maksudnya? Kapal saya kapal Manguro. Kalau yang lain mungkin di Makiami. Seperti itu. Iya. Mungkin perbedaannya itu di dalam segi apa Mas Pengki? Mungkin dijelaskan. Cara penangkapan. Iya. Seperti itu cara penangkapan. Terus sistem kerjanya itu waktu atau jikangnya berbeda juga ya? Jikangnya berbeda. Iya Mas Pengki. Jadi seperti Makiami mungkin bisa Maki gitu kan, Tororu. Mungkin apa benar gitu? Saya juga pernah dengar itu yang kapal Manguru seperti yang Mas Pengki tumpangi itu yang lebih taiheng atau lebih berat mungkin ketimbang yang lainnya tadi ya Mas Pengki ya, seperti itu. Tapi gimana ya? Saya juga bingung.
Super, tapi saya super sekali dengan Mas Penggi, salut sekali semangatnya masih terus ditampakkan gitu kan. Ya alhamdulillah. Tetap Itu berkat semua teman-teman, semua Dukungannya, dukungan dari teman-teman. Karena teman-teman terus mendukung, jadi saya punya semangat tersendiri gitu. Terutama keluarga saya. terutama keluarga ya, syukur. Keluarga saya. Terus mungkin barangkali nih Mas Penggi ini pasti ada mengalami cerita gitu ya, mungkin cerita selama 6 bulan ini, dan sementara ini Mas Penggi masih izin nih usia kelas 1 kan ya. Iya. Mungkin selama 6 bulan ini ada cerita tersendiri mungkin selama di kapal, mungkin karena kapal Mas Penggi yang tumpangin itu kan sampai beberapa hari gitu kan, baru pulang lagi ke asrama, atau beberapa minggu ya. Dapat dijelaskan berapa minggu Mas Penggi di laut? Kadang sampai 1 bulan. 1 bulan malah Iya, ya. 2 minggu ada. Gitu. Sampai 1 bulan, 2 1 minggu bulan penuh. pulang lagi ke Kadang asrama. juga lebih. Lebih 1 bulan baru pulang ke asrama. Oh, seperti itu Mas Penggi ya. Untuk jenis apa ikan yang ditangkap itu ikan apa Mas Penggi? Ikan manguro. Manguro. Kalau Iya. sejenis ikan apa kalau di Indonesia? Jenis ikan apa ya? Tongkol yang gede itu kali ya. Iya. Iya gitu. Seperti itu ya. Bukan ikan hiu atau ikan paus yang ditangkap kan ya? Bukan. Meka jigi. TKJG gitu kan dalam bahasa Jepang ya. Jadi permisa kalau di Indonesia itu sejenis ikan manguro itu di Indonesia itu ikan seperti ikan tongkol atau ikan kakap, bukan ya, ikan tongkol kali ya, yang gede, yang besar gitu, seperti itu permisa. Mungkin seperti itu Mas Penggi ya. Iya mungkin. Ya. Saya Apakah Mas Penggi ceritanya ini ya, cerita pengalaman Mas Penggi selama di laut itu seperti apa Mas Penggi? pengalaman saya di laut ada senang ada sedih. Ada senang, ada sedihnya ya. Ya. Bisa dibilang banyak sedihnya sih. Banyak Tapi sedihnya. saya nggak boleh ngeluh gitu. Ngeluh itu ya nggak pantas kan dikeluhin. Iya. Tapi kalau memang pantas ya gimana lagi? Saya ya gitulah. Banyak lah kenangan di kapal. Banyak sekali kenangan. Banyak sekali. Ada pahit dan ada sedihnya. Ada gitu. pahit, ada Mungkin sedih. bisa diceritakan gitu kan, barangkali pemirsa di rumah juga ingin mengetahui itu kisahnya seperti apa gitu ya. Mungkin apakah bersedia atau tidak keberatan untuk menceritakan mungkin dari pengalaman pahitnya seperti apa, pengalaman sedihnya seperti apa, pengalaman bahagia seperti apa gitu. Silakan Mas Penggi. Ya pengalaman bahagia jarang Jarang sekali bahagia gitu. Menurut saya. Iya. Karena kenapa Mas Penggi? Ya di laut ya gimana lah, di laut tuh kan sangat gimana dalam 1 bulan ya, 1 bulan di laut bingung Mas. Seperti itu ya. Di laut 1 bulan kan, kadang 2 bulan, kadang 1 bulan lebih, kadang 2 minggu tengah laut terombang ambing kapal. Kadang ombak, cuaca kan tidak pasti. Iya. Cuaca kadang sike, kadang nangi. Sike. Itu yang paling berat bagi saya itu waktu sike, Mas. Sike. Iya. Barangkali pemirsa di rumah belum mengetahui sike itu seperti apa sih, nangi itu seperti apa? Kalau sike tepatnya mungkin Iya. ombaknya besar, tinggi, ada angin juga gitu. Terus kalau nangi itu ya ombaknya Oh, berarti dapat diartikan sike itu cuaca buruk gitu ya? Cuaca buruk ya. Kalau nangi itu hari apa namanya, terang gitu, yang Iya. tidak buruk, cuacanya bagus seperti itu ya. Oh. Nah, saat cuaca buruk itu yang paling bahaya. Saya sampai sekarang masih takut. Sampai takut. Masih takut. Kalau saya pernah mengalami kesedihan, Mas. Seperti apa itu Mas Penggi? Ya, itu waktu itu saya waktu kerja Tonawa itu, Mas. Tonawa. Iya. Dapat dijelaskan Tonawa itu apa sih? Tonawa itu saat penurunan pancing itu, Mas. Oh, saat penurunan alat tangkap pancing gitu Iya, ya, menangkap iya. ikan itu. Iya. Seperti apa? Penurunan alat pancing pada saat itu saya ditugaskan nurunin buoy, Mas. Entah karena kelelahan apa karena apa, Mas. Ya itu. Karena apa mungkin ya sampai saya jatuh ke laut, Mas. Jatuh ke laut. Iya. Waduh.
karena kelelahan mas. Karena kelelahan. Nah, Itu jatuh ke laut terus bisa terselamatkan kembali gimana Mas Penggi? Bisa Iya. diceritakan? saya dicari mas sama Dicari. kapal saya, cari terus saya begitu jatuh saya mas dari kapal kan, wah brak, terus kapal semakin jauh mas, Mm-mm. jauh entah apa yang waktu itu saya pikirin, nggak tahu. Saya cuma ikhlas doang, jauh, semakin mencari saya semakin jauh mas, nggak tahu kenapa ya. Saya berdoa di situ mas, sedih rasanya, sendirian di tengah laut mas, gimana rasanya, terombang ambing, minum air laut banyak. Gitu. Selama berapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian baru ditemukan seperti apa Mas Penggi? Ya badan lemes sih, Badan lemas. dingin pak. Dingin ya? Iya. Itu lama baru ditemukan beberapa menit. Katanya dengar 1 jam apa benar Mas Penggi? Saya tepatnya kurang tahu sih Kurang berapa lebih ya, jam. kurang lebih 1 jam. Permisa di mana Anda berada. Mas Penggi ini terjatuh ke laut, terlempar ke laut. Bagaimana dalamnya laut Jepang, bagaimana tingginya arus Jepang, dan pada saat ini juga Jepang tengah memasuki musim dingin. Terus Mas Penggi ini terombang-ambing di tengah laut karena dia jatuh, dan syukur alhamdulillah dia ditemukan kembali sampai saat ini. Iya, alhamdulillah. Dan sementara juga permisa, kurang lebih Mas Penggi dalam 1 jam terombang-ambing di laut baru ditemukan Mas Penggi, dengan kebesaran Tuhan kita ya Allah ya, karena Iya. bisa terselamatkan kembali Mas Penggi ya. Dan sementara air laut yang dingin seperti air es permisa, karena Jepang pada bulan-bulan Desember ini tengah memasuki musim dingin permisa. Ya gitu mas. Subhanallah. Alhamdulillah masih dikasih hidup mas, masih dikasih hidup sampai saat ini. Nggak tahu harus bilang apa lagi. Rasa syukur, benar-benar rasa syukur yang saya rasakan. Hanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lain itu. Benar, masih dikasih kesempatan. Alhamdulillah. Benar-benar saat itu saya minta doa mas. Benar-benar saya doa. Alhamdulillah mas, saya nggak tahu kenapa kapal datang. Tiba-tiba datang ke saya, melihat saya, wah serasa bangga, senang banget rasanya, masih, wah alhamdulillah saya masih dikasih hidup. Saat itu saya ucapkan seperti itu mas. Alhamdulillah, subhanallah. Iya mas. Benar-benar Tuhan menunjukkan Mahal, gitu ya, ya. kebesarannya. Iya. Seperti itu Mas Penggi. Yes. Mungkin dapat diceritakan Mas Penggi pada saat Mas Penggi di tengah laut itu, apa yang Mas Penggi rasakan? Mungkin ada apa di sekitar Mas Penggi gitu? Oh, saya rasakan takut mas, takut banget mas, udah takut itu. Dengan dinginnya laut Jepang itu, apa Mas Penggi nggak kerasa kedinginan? Ya kedinginan mas. Kedinginan ya? Iya. 1 jam kurang lebih, subhanallah. Sementara permisa netralnya orang manusia itu permisa apabila di tempat cold storage atau tempat pendinginan gitu, atau ini di lautan yang pada musim dingin itu seperti air es permisa, dalam 1 jam masih bisa bertahan Mas Penggi. Alhamdulillah. Barangkali kalau manusia itu kurang lebih dalam 5 menit saja, kalau tidak kuat itu bisa nyawanya melayang permisa. Tapi Mas Penggi masih bisa bertahan dengan besaran Tuhan kita ya Allah. Iya. Seperti Mas Penggi ya. Apakah benar Mas Penggi, dengan saya pernah mendengar Mas Penggi pas begitu jatuh ke laut katanya apa ada seperti burung kamome ditangkap? Ya betul sekali. Gimana ceritanya? Betul sekali. Ya pada saat itu kan saya di tengah lautan. Ada, nggak tahu kenapa ada burung datang. Burung datang. Iya burung datang. Ada berapa ekor kan? Datang ke saya, deketin saya. Nggak tahu saya dikira makanan apa. Seperti itu. Terus saya deketin, deket banget sama saya. Terus saya tarik aja dulu. Tarik aja saya sikap kan. Saya tenggelamin. Saya di pikiran saya mungkin itu makanan saya itu. Mungkin kalau lama saya ditemukan inilah makanan saya. Bukan
untuk bertahan saya. Ini bukan inilah buat bertahan saya. Subhanallah. Saya nggak tahu kenapa itu datang tiba-tiba burung itu. Itu burung apa Mas Penggi yang datang menghampiri Mas Penggi? Namanya kurang tahu saya, tapi Sejenis warnanya putih itu. Putih. Ya. Sejenis kamume kalau di Jepang. Oh mungkin. Iya. Iya itu. Ya pemirsa, jadi burung kamume itu di negara Jepang ini biasanya yang tukang suka memakan ikan gitu. Burung-burung kamume yang banyak sekali gitu biasanya. Jadi Mas Penggi mengatakan dia di lautan tengah-tengah laut itu, sementara belum ditemukan oleh kapal yang terjatuh tadi, Penggi jatuh dari kapal itu, ada beberapa burung yang menghampiri Mas Penggi gitu ya. Nggak tahu dia dikira makanan atau mungkin tanda-tanda dari kebesaran Tuhan gitu kan, mungkin datang. Terus Mas Penggi ditangkapnya, dia berpendapat di hati dia, inilah makanan saya apabila saya tidak ditemukan gitu ya. Super sekali Mas Penggi, mungkin semangatnya untuk memperjuangkan hidup di tengah-tengah laut itu super sekali ya Mas Penggi. Iya. Seperti itu Mas Penggi ya. Dan akhirnya burung itu gimana? Burung saya Nggak dimakan kan ya? Enggak. Dan akhirnya Mas Penggi ditemukan dalam kurang lebih 1 jam ya. Alhamdulillah, kebesaran. Subhanallah Mas Penggi. Iya. Barangkali Mas Penggi pas di laut itu berikhtiar mungkin Iya pasti. pasti ya, pasti. kepada Allah, Pasti. kepada Tuhan kita ya. Iya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ingat semuanya. Ingat gimana Mas Penggi? Ingat gimana? Ingat waktu itu kan, ingat keluarga semua. Saya minta maaf semua kepada keluarga, kepada teman-teman saya yang pernah saya jahilin atau apa itu. Saya minta maaf banget apabila saya udah nggak ada gitu kan. Saya di hati saya minta maaf. Seperti itu Mas Penggi. Iya. Pada saat Mas Penggi dijatuhkan itu kurang lebih pukul berapa Mas Penggi? Jam berapa? Ya sekitar jam 5. Jam 5 Iya. pagi atau 5? Jam 5 pagi. 5 pagi. Iya. Wow, 5 pagi itu kalau di negara Jepang ini permisa, tepatnya pada musim dingin masih gelap sekali. Iya. Kalau pada saat musim dingin jam 5 pagi. 5 pagi itu kalau di Indonesia tuh masih jam-jam 2 malaman mungkin di Jepang, karena Jepang pada saat ini pada musim dingin bulan Desember. Jadi masih gelap sekali dan dingin sekali. Pada saat ini juga memang Jepang mengalami musim dingin. Tapi alhamdulillah bisa ditemukan Mas Penggi ya. Alhamdulillah. Dan pada saat itu keadaan lautnya seperti apa Mas Penggi? Apakah cuacanya buruk, apakah tinggi atau gimana? Iya, cuaca Anginnya buruk, kencang? ombaknya tinggi. Anginnya kencang juga. Kencang. Wah, saat itu dingin. Dingin sekali. Iya, angin disertai ombak. Terombang-ambing di itu Mas Penggi. Iya, betul. Gelap lagi Mas Penggi ya. Iya. Pada jam 5 Pada saat pagi ditemukan udah agak muncul terang. matahari. Iya, terang. Karena 1 jam kurang lebih Mas Penggi ya. Iya. Seperti itu. Alhamdulillah. Masih dikasih kesempatan sampai saat ini. Seperti itu Mas Penggi ya. Iya. Iya. Juga mungkin di kapal Mas Penggi yang ditumpangin itu, apakah kapalnya besar atau gimana Mas Penggi? Ya 20 gross ton. 20 Grston. Itu kurang lebih tuh naik berapa orang Mas Penggi? Kebetulan ABK anak buah kapalnya berapa? Sendo 1. Terus orang Jepangnya 2. Iya. Orang Indonesia 3. Kakak saya. Ada pemimpinnya 1, orang Jepangnya 3. 2. 2 baru Indonesianya 3. Iya. Jadi cuma 6 orang permisa. Iya. Permisa, jadi cuma 6 orang dalam satu kapal itu, berarti Anda bisa membayangkan berarti kapalnya nggak begitu besar. Iya. Tapi masih jenis fiber ya. Iya, fiber. Fiber bukan kayu ya, Bukan. kapal Jepang. Iya. Seperti itu. Sangat bersyukur sekali ya Mas Iya, Penggi ya. Bisa kembali lagi. Seperti itu pengalamannya Mas Penggi, sangat support sekali. Dan ini juga kurang lebih beberapa hari yang kemarin ya, udah 5 hari atau 4 hari? 5 hari teman. 5 hari kejadian ini ya, Mas Penggi terjatuh ke laut. Iya. Seperti itu ya. Ya pemirsa, masih bersama saya Gintar Jaguna, dan terus saya membincangkan persoalan tentang Mas Penggi. Mas Penggi ini adalah taruna Indonesia yang magang di Jepang dan ditempatkan di salah satu kapal, yaitu yang menangkap ikan manguro atau ikan-ikan dalam di Indonesia itu seperti ikan tongkol yang besar yang gede itu.
Terus Mas Penggi ini terjatuh ke laut, Mas Penggi. Pernah terjatuh ke laut menurut cerita dia. Dengan kebesaran Tuhan, dia terselamatkan dengan untuk perjuangan dia untuk keinginan hidup tadi permisa. Sampai dia ada burung yang mendekatinya, dia tangkap dan dia mengatakan, "Inilah makanan saya apabila saya tidak ditemukan untuk sementara," gitu ya. Iya. Alhamdulillah pakai Perjuangan hidupmu. itu pas satu pakai life jacket. Oh, seperti itu. Jadi pemirsa, pada saat itu dia menggunakan life jacket karena razio dalam bahasa Jepangnya. Life jacket itu loh pengaman yang mengerti ya, pengaman biar terapung gitu di air di lautan itu bisa terapung, jadi menggunakan life jacket. Ya kalau nggak pakai itu ya nggak tahu apa yang terjadi Mas Penggi ya. Tenggelam bisa 1 jam ya. Jadi bisa terapung ya. Iya, syukur alhamdulillah ya. Jadi dari ini juga dapat kita petik pemirsa. Kita utamakan keselamatan. Yang Daichi ya. Kita utamakan keselamatan seperti dalam kita bekerja itu menggunakan perangkai pontek koridor yang harus dilaksanakan itu dilakukan. Seperti kita mau melakukan pekerjaan ini, keselamatannya apa ya? Kita harus menggunakan apa seperti itu, permisa. Iya Mas Penggi ya. Iya, seperti itu Mas Penggi ya. Jadi dapat dipetik hikmahnya seperti itu Mas Penggi ya. Ya Mas Penggi, terima kasih banyak. Tapi sebelumnya ini Mas Penggi barangkali ada yang ingin disampaikan kepada permisa mungkin, atau ada pesan-pesan atau menurut pengalaman Mas Penggi apa? Silakan. Ya silakan melihat ke kamera kita Mas Penggi. Ya, teman-teman semua, bukan cuma teman-teman, keluarga semua. Alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan hidup sampai saat ini. Setelah saya perjuangan saya sebelum sampai sini, perjuangan saya masih jauh. Ya begitulah tadi kisah saya, maksudnya pengalaman saya di laut seperti itu, pernah jatuh ke laut. Ya untuk semuanya, pesan saya, utamakan keselamatan, pakai semua alat-alat keselamatan yang bisa menolong kita, yang bisa buat bertahan kita. Contoh kecil, life jacket itu bisa menyelamatkan kita di laut. Kita bisa terapung. Alhamdulillah. Ya pesan saya itu saja. Utamakan keselamatan dan semangat terus. Oke, semangat gambatte. Iya, gambatte. Ya, terima kasih banyak Mas Penggi atas informasi yang Anda sampaikan. Oke, nah pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Gintar Jayaguna dari kota Choshi, Chibaking, Jepang, dan baru saja saya mewawancarai salah satu taruna Indonesia yang magang atau training di Jepang ini, tepatnya di kota Choshi, Chibaking, Jepang. Dan Mas Penggi ini taruna dari perikanan atau pelayaran. Dan pada saat itu dia terkena musibah jatuh ke laut, dan dengan kebesaran Tuhan dan dengan kemauan dia untuk hidup, perjuangan dia untuk hidup, dia bisa bertahan dalam Jepang musim dingin. 1 jam kurang lebih ditemukan kembali, dia masih keadaan sehat walafiat dan masih semangat. Ya, dengan seperti itu. Akhirnya saya Gintar Jayaguna dari Choshi, Chibaking, Jepang melaporkan. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Penggi ya. Semangat, gambatte kudasai. Gambare. Gambare, Mas. Hai. Ya, iko.